Oke, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Mantap. Oke, apa kabar hari ini? Sehat, semangat, Sumringah. Wah, mantap. Anak Lokon selalu sehat, semangat sumringah. Ya, siswa sekalian, senang sekali masih bisa bertemu dengan Anda semua. Nah, mensyukuri bahwa kita masih boleh bertemu pada hari ini dan memohon tuntunan Tuhan di sepanjang pembelajaran kita. Mari kita buka dengan doa buka. Sebelum kita mulai kita belajar mengajar pada kali ini, mari kita berdoa. Materi yang diberikan dari guru kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya juga mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada. Apakah sudah siap untuk belajar nih? Sudah siap, Miss. Siap. Kira-kira apa saja nih yang kita pelajari minggu lalu tentang vektor, khususnya tentang apa? Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa aja nih tentang vektor? Nilai dan arahnya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Good job, thank you. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peta konsepnya, panjang dan kesamaan vektor pada bidang. Jadi ini kita akan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Ya, maksudnya apa? Jadi nanti inti kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan, ya, untuk menyusun, mengkonstruksikan formula atau rumus panjang vektor, kemudian cara menggunakannya bagaimana dalam menyelesaikan masalah. Kalian juga nanti akan menemukan, ya, konsep sifat kesamaan vektor dan cara menggunakan konsep tersebut dalam penyelesaian masalah. Ya, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada gambar apakah di situ siswa sekalian? Sudah muncul di layar Anda semua? Palinggir, layang-layang. Layang-layang. Iya, main palinggir, main layang-layang. Good, siapa yang hobi main layang-layang? Kalian kalau mau main layangan, palinggir, ya, Ibu rasa semua pernah main pasti, atau enggak pernah lihat lah kalau memang enggak pernah main. Nah, setidaknya kalian tahu apa saja yang dibutuhkan untuk main layangan. Apa aja yang kalian butuhkan, siswa sekalian? Kira-kira. Angin, palinggir orang. Angin, benar. Harus ada angin gitu ya. Arah anginnya kemana. Terus butuh apa lagi yang paling utama? Layang-layang. Layangannya harus ada. Selain itu, supaya terbang? Benang. Dan harus ada Anda sendiri. Orangnya, betul sekali. Konsep vektor dalam ilustrasi ini, kira-kira, siswa sekalian. Michelle Lalensang ada, Miss. Michelle Lalensang ada. Kira-kira konsep vektor yang digunakan apa nih, Michelle? Gimana? Dari perpindahan layangannya karena di bawah angin. Oke, good. Betul sekali ya. Jadi perpindahan si layangan dari tanah gitu ya, dari tangan Anda ke langit gitu ya, menggunakan arah apa tadi, Michelle? Angin. Good job, thank you. Jadi dalam hal sederhana, main layangan di situ sebenarnya ada konsep vektor. Mari kita coba menggambarkan orang main layangan ini dalam bidang datar. Boleh ya seperti ini ya. Seperti yang disampaikan oleh Michelle tadi, bahwa konsep vektor itu terjadi pada saat ada perpindahan dari layangan yang ada di tangan ini ke langit ya. Ke langit, ke udara, kemudian dibantu oleh angin. Arah angin seperti itu. Nah, bisa saja saya gambarkan itu di benangnya. Bisa dilihat ya, vektornya di benangnya. Berarti arahnya dari mana ke mana berarti? Perpindahannya dari tangan ke langit ya. Nice, mantap. Nah, sekarang kalau saya beri nama nih, titik yang ada di tangan itu titik pangkal ya. Berarti ini titik A misalkan. Dan di mana layangan berada itu sebagai titik ujung. Atau saya katakan ini titik B.
Nah, kalau mau namainnya, apa nama vektor ini? Apa namanya? AB. Vektor AB. Good job. Good job. Nah, sekarang karena berhubung gambar vektor ini ada di bidang datar, ini ya, bisakah kalian menyusun vektor kolomnya? 5. Nah, Positif good 5, job. positif 5. Ya, positif 5, 5 ke kanan, dan komponen vertikalnya berapa? 5 ke atas. 5 ke atas. Good job. Makanya di sini kita tanya panjang vektor AB. Kira-kira bagaimana? Apakah harus dihitung secara manual siswa sekalian atau butuh formula gitu ya? Nah, seperti kesamaan vektor pada bidang. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa vektor berikut ini. Vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, vektor E. Mana vektor yang sama? Vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B. Mengapa demikian? Ya, beri saja vektor kolomnya. Kira-kira bagaimana? Apa sifat-sifat vektor yang dikatakan sama secara geometris maupun secara aljabar? Berdasarkan ilustrasi-ilustrasi yang saya berikan kepada Anda, silahkan mari sekarang Anda berkolaborasi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam LKPD 2, kalau kalian lihat di channel grup masing-masing, kegiatan pertama, ini kalian bereksperimen, ya biasanya kan pakai GeoGebra ya, kalau sekarang langsung aja eksperimen di sini untuk mempersingkat waktu, kalian akan bereksperimen untuk mendapatkan formula atau rumus panjang vektor. Gimana? Kemudian kegiatan kedua, kalian akan menggunakan formula yang udah kalian dapatkan di kegiatan 1 untuk menjawab soal yang ada di kegiatan 2. Kegiatan 3, kita masuk ke kesamaan vektor. Ya, kalian menganalisa vektor-vektor yang dikatakan sama, dapat kesimpulannya, lalu masuk ke kegiatan 4, menjawab soal. Jelas semuanya? Good. Jelas. Oke, mantap. Akar sama dengan BC dan akar. Nah, itu akar 26, 1 kurang 25 loh. Iya, betul 1 tambah 25 kan min. Oh iya, sudah betul. Baru 65. Nah, ada Kang, 6 kali 6, 36. 8,0. Progresnya Sementara. ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas langkah-langkahnya? Boleh. Tadi saya iya, gimana, ada pertanyaan atau sudah jelas? Oh, sudah jelas. Oke, berarti kita akan mulai dengan kegiatan 1 ya. Berarti grup A harap bersiap-siap. Riset dan Juan Tamela. Titik 5 dan 7 itu dan titik A 2,3. Nah, komponen untuk mendapatkan vektor kolom AB itu komponen horizontal vektor AB berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. Komponen vertikal vektor AB itu 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, dan untuk memperoleh AB-nya berdasarkan gambar tersebut boleh gunakan rumus teorema Pitagoras yang ada di bagian bawah yang akar kuadrat tambah kuadrat. Nah, teman-teman dapat lihat pada gambar di bawah sini, itu di mana titik O itu adalah 0,0 ke titik A yang di mana 1,5. Kemudian yang B, vektor yang menunjukkan B yang mewakili ruas garis berarah dari titik 0 ke titik B, yang di mana titik 0 yaitu O yang di mana 0,0 dan titik B yaitu 5,2. Yaitu 0,0 ke titik 1,5, maka vektor kolomnya adalah 1 kurang 0 dan min 5 kurang 0.
Oh, mengoreksi, Miss, mengoreksi. Oke, Michelle gimana? Ternyata angkar tidak bisa dijumlahkan bagi kami. Iya, betul. Baik, yang lain juga harap lebih teliti untuk melihat ya. Di sini ditanyakan bagaimana kondisi atau sifat dua vektor yang dikatakan sama secara geometris dan secara aljabar. Kalau secara geometris dapat kita ketahui dengan cara kita lihat apakah panjangnya dan arahnya sama. Sedangkan kalau aljabar kita dapat lihat x-nya, x dan y-nya sama atau tidak. Sama dengan vektor AD, sama dengan vektor JG, sama dengan vektor IH, dan vektor AK sama dengan vektor EG. Seperti yang dikatakan oleh kelompok C di presentasi sebelumnya, secara geometris, dua vektor dikatakan saling sama jika kedua vektor tersebut saling sejajar serta mempunyai panjang dan arah yang sama. Dan Q. Nah, kita bisa simpulkan, kita bisa lihat untuk presentasi sebelumnya terhadap grup C itu dinyatakan bahwa vektor kolom itu sama dengan rumus berikut, yaitu P ditambah Q sama dengan 3 yang merupakan persamaan pertama, kemudian P sama dengan Q tambah 1 menjadi persamaan kedua. Kemudian kita menggunakan sistem eliminasi sehingga Q menjadi 1, kemudian Q kita masukkan ke persamaan pertama atau kedua sehingga P-nya mendapatkan hasil 2. Tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih banyak untuk kerja sudah disimpulkan dengan baik oleh masing-masing kelompok. Kita tekankan sekali lagi, hari ini kita belajar apa? Yang pertama kita belajar modulus. Good job. Panjang atau modulus vektor pada bidang, di mana rumusnya apabila diketahui titik awal gitu kan dan titik akhir, intinya apa? Panjang suatu vektor pada bidang akar dari apa ini namanya, tanpa harus baca XQ kurang XP. XQ kurang XP itu namanya komponen apa? Komponen X. Komponen horizontal apa vertikal? Horizontal. Ya. Komponen horizontal kuadrat ditambah komponen vertikal kuadrat. Komponen vertikal. Mantap. Jadi kalau vektor MN itu bentuknya AB, vektor kolomnya seperti ini, berarti panjang MN gimana? Akar dari apa? Akar dari komponen A kuadrat. Langsung aja apa berarti akar? A kuadrat tambah B kuadrat. Good job ya, seperti itu. Itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama secara geometris jika apa? Saling sejajar serta mempunyai panjang dan arah yang sama. Good job ya, ini sudah ditunjukkan oleh grup C dan D tadi, mantap. Kemudian kalau secara aljabar berarti tiap komponennya harus bernilai apa? Tiap komponennya harus bernilai sama. Iya, good job, mantap. Jadi kalau saya beri seperti ini, beberapa vektor kolom ya. Mana vektor yang sama? Vektor pertama, kedua, atau ketiga? Mana aja yang sama berarti kalau melihat vektor kolomnya? Mana yang dikatakan sama? Sama dan ketiga. Oke, mantap. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri 2. Sudah muncul assignment-nya di Teams ini. Jangan lupa siswa sekalian untuk tetap jaga iman, aman, imun di tengah pandemi ini ya. Terima kasih sudah bergabung pada kali ini. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya, aktivitasnya semua aktif. Terima kasih banyak. Lalu marilah kita menutup pembelajaran kali ini dengan doa penutup. Nah, teman-teman, marilah kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Bapa karena kami telah menyelesaikan pelajaran kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. Thank you, Miss. God bless you. Have a nice day.